Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tak terasa kita sudah ada di bulan November. Dan bulan depan kita masuk di bulan Desember. Dan hari yang istimewa yaitu Natal. Adik-adik lupa kali nanya. Selamat datang, selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan untuk matahari yang bersinar, burung yang bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis dan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang segar, diberikan sukacita, dan diberikan kerinduan untuk ikut sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu online, kami tetap mengucap syukur. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua untuk boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh kita ini, Tuhan memberikan hal yang lengkap kepada Kak Lina, juga kepada adik-adik. Tapi untuk adik-adik yang mungkin ada kekurangan, tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Yuk kita naikkan pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, telinga Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Telinga Tuhan mendengar apa yang kita kata yang baik, kata yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berkata jahat, sebab Tuhan mendengar. Lakukanlah yang baik, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Telinga Tuhan mendengar
yang kita kata yang baik, kata yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berkata jahat, sebab Tuhan mendengar. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Elisa. Hari ini dengan tema Tuhan memberi. Kita akan belajar dari seorang ibu yang percaya di dalam doanya. Untuk mempersiapkannya, yuk kita naikkan pujian. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Hai, halo adik-adik, apa kabar semua? Wah, kalian semua hari ini tampak hebat dan ceria. Hari ini Kak Elisa akan mendampingi kalian semua beribadah online bersama Bina Warga. Tema kita hari ini adalah Tuhan memberi. Sebelum lebih dalam kita merenungkan firman Tuhan, yuk semuanya sikap yang baik. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Hari ini bersama dengan Kak Elisa dan juga teman-teman secara online, kami akan beribadah bersama Bina Warga. Tuhan berkati kami supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Dia itu hebat sekali dalam pengharapan dan dalam ketekunannya ketika dia berdoa. Sampai akhirnya Tuhan melihat sendiri kesungguhan tokoh kita ini. Lalu Tuhan memberikan jawaban, yaitu seorang anak laki-laki kepada harapan dan doa dari tokoh Alkitab kita hari ini. Sebelumnya kakak mau bertanya, kalian tahu tidak apakah berdoa itu? Ya, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Lalu apa saja yang biasanya kalian doakan? Kalau kalian berbicara kepada Tuhan di dalam doa, apa yang kalian bicarakan? Mungkin mendoakan papa, mama, kakek nenek, teman-teman, mungkin ada yang sedang sakit,
Atau mungkin kalian berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, atau mungkin ibu bapak pendeta, atau mungkin kalian berdoa kepada Tuhan minta mainan. Ya, apapun itu boleh kalian sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Sekarang yuk kita siapkan Alkitab, kita buka dan kita baca bersama-sama kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kita akan belajar bersama-sama melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada tokoh Alkitab kita hari ini. Doa Hana 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Hana dan Elkana sudah menikah. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Hana ingin menggendong bayi laki-laki, tetapi ia belum punya anak. Hana pun sedih dan menangis. Hana dan Elkana sangat mengasihi Tuhan. Mereka mengunjungi bait suci setiap tahun dan memberikan persembahan makanan besar. Tetapi tahun ini Hana merasa tidak lapar. Jadi Hana meninggalkan meja makan. Dia pergi ke altar sendirian. Hana berlutut dan berdoa dari hatinya. Ia pikir ia hanya sendirian, tetapi Imam Eli melihat Hana berlutut. Ia kemudian bertanya, apakah Hana baik-baik saja? Hana memberitahu Imam Eli bahwa dia sedang berdoa. Imam Eli berkata, Tuhan akan menjawab doanya, dan Hana pun merasa senang. Hana kembali mau makan bersama suaminya. Mereka tersenyum dan tertawa. Hana dan Elkana kemudian pulang. Mereka senang karena percaya Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan memang menjawab doa Hana. Kemudian ia memiliki seorang bayi laki-laki diberi nama Samuel. Hana dan Elkana menggendongnya dan menyayangi Samuel. Hana berjanji kepada Tuhan untuk memberikan Samuel. Ia memberitahu Elkana apa yang ingin ia lakukan. Elkana mengerti apa yang harus dilakukan. Janji itu harus ditepati. Maka ketika Samuel masih balita, Hana dan Elkana membuat pesta persembahan besar. Kemudian sesudahnya mereka membawa Samuel ke rumah Tuhan dan meninggalkannya di sana bersama. Nah, kalian sudah tahu kan setelah melihat video tadi, siapa tokoh Alkitab kita hari ini? Ya, itu adalah Ibu Hana, seorang wanita yang berdoa dan meminta anak kepada Tuhan. Sekarang Kak Elisa mau bertanya, mengapa Hana sedih sekali? Iya, pinter. Karena dia tidak punya anak. Jadi Ibu Hana ini sedih sekali karena dia ingin punya anak. Apakah permohonan doa Ibu Hana? Ya, betul sekali. Permohonannya adalah ia ingin sekali memiliki seorang anak. Lalu Tuhan menjawab dengan memberikan seorang anak laki-laki. Siapa namanya? Iya, Samuel. Ya, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki bernama Samuel kepada Ibu Hana. Lalu Ibu Hana berjanji apa kepada Tuhan? Ibu Hana di dalam doa dan pengharapannya, dia berjanji kepada Tuhan akan memberikan putranya kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi
Ibu Hana bisa mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Samuel karena Ibu Hana tekun di dalam doa. Ibu Hana meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Kemudian diberikannya seorang anak laki-laki kepada Ibu Hana. Adik-adik, Tuhan menjawab doa Ibu Hana dan juga doa kita semua. Karena Tuhan sangat mengasihi. Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga dapat berbicara dengan Tuhan di dalam doa. Tentu saja kita dapat berbicara tentang apa saja. Tapi kita harus ingat, berdoa kepada Tuhan tidak hanya saat kita butuh sesuatu, saat kita sedih, saat kita menangis, atau saat kita sedang dalam masalah. Tetapi berdoa kepada Tuhan itu harus setiap hari. Baru senang, baru sedih, kita harus berdoa. Di dalam doa kita dapat mengingat kisah Ibu Hana tadi. Karena Ibu Hana percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan peduli. Maka ketika Ibu Hana mendapatkan anak laki-laki, Ibu Hana ingat bahwa Samuel adalah anak pemberian dari Tuhan. Maka Ibu Hana juga tidak ragu, tidak sedih ketika dia menyerahkan kembali Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah. Samuel adalah wujud dari doa Ibu Hana yang dijawab. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Kita harus bersyukur dan berterima kasih atas pemberian Tuhan melalui doa kita. Amin. Sekarang, yuk kita ucapkan dengan lantang ayat emas kita hari ini. Ayat emas kita diucapkan dengan gerakan, diambil dari 1 Samuel 1 ayat 27. Ya, yuk kita sama-sama. 1 Samuel 1 ayat 27. Yuk, 1 Samuel 1 ayat 27. Untuk mendapat anak, ya tangannya gini. Inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Ulangi sekali lagi. 1 Samuel 1 ayat 27 dengan gerakan. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari Ibu Hana
tentang tekun berdoa, dan juga tentang kami harus berharapan baik dan mengingat bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kami melalui doa itu adalah pemberian Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa mengingat bahwa di dalam doa Tuhan menjawab kami, dan setiap yang Tuhan berikan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan merenungkan serta membaca firman Tuhan. Sekarang Kakak Elisa mau mengajak kalian semua untuk melakukan aktivitas agar kita ingat pelajaran kita hari ini. Semuanya ikuti yang sudah kakak bagikan hari ini. Sudah bisa? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap saat, setiap detik, berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Saat ini, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bisa masukkan amplopnya ke dalam kantong persembahan, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat biasanya adik-adik beribadah. Yuk kita naikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan di dalam doa, juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
Karena kasih setia Tuhan, setiap minggu kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Apakah melalui kami pergi ke sekolah minggu ataupun melalui kebaktian sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan kami, anak-anak yang Tuhan ciptakan, anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, untuk papa, mama, abang, kakak, adik, dan keluarga besar kami. Biarlah Tuhan, cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan keluarga besar kami. Kami juga berterima kasih Tuhan karena kami boleh bersekolah di sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap guru-guru yang Tuhan pakai untuk mengajar kami, mendidik kami supaya kami menjadi anak yang baik, mengerti akan sopan santun, dan melaksanakan nilai-nilai Kristiani. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang Tuhan berikan bagi kami. Di lingkungan rumah kami, di sekolah kami, di tempat kursus kami, ataupun di gereja. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi yang terus Tuhan berkati, berikan tanggung jawab, hikmat di dalam menjalankan tugas sebagai presiden. Kami juga berdoa Tuhan supaya bangsa dan negara kami selalu dalam keadaan aman, tentram, damai, tertib, satu dengan yang lain, saling mengasihi, walaupun kami berbeda suku dan agama. Tuhan terima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra yang Tuhan berkati, dan juga seluruh tim sekolah minggu yang boleh melayani. Biarlah kami semua terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini dengan tema Tuhan memberi, kita belajar dari seorang ibu Hana yang tekun berdoa, meminta anak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Samuel. Adik-adik, kenapa sih kita perlu berdoa? Emang kalau kita berdoa terus minta ini, minta itu, minta supaya pinter, ulangan bagus, tapi nggak pernah belajar. Oh, minta uang jajannya banyak. Buat apa? Emang begitu ya berdoa? Salah adik-adik. Berdoa itu adalah kita bicara kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita mau, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau dapat nilai bagus, ya kita berdoa pada Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk belajar dengan baik. Kalau kita mau mama dan papa tidak marah-marah, ya kita jadi anak yang dengar-dengaran kata. Jadi kita tetap harus selalu berdoa, bukan supaya doa kita semua yang kita minta, yang kita mau dikabulkan, tetapi supaya kita berbicara kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa yang kita minta, yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan. Karena itu adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita naikkan pujian Aku Istimewa. Bukan kata kamu, tapi kata Tuhan. Aku istimewa, itu bukan katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus.
istimewa, itu bukan katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, Kak Hendra, dan Kak Fani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!